Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara majelis ilmu. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Sunan Abu Dawud. Kitab yang pertama yaitu kitab Taharah, bab yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bauli qa'iman, babnya kencing keadaan berdiri. Ini ada sebagian orang yang mengatakan tidak boleh makan tidak boleh berdiri, kencing berdiri, harus duduk. Ternyata ada hadis, dan hadis ini sahih, menyatakan Nabi pernah mengerjakan kencing berdiri. Maka kita dalam mengkaji hadis itu kadang-kadang sering menyalahkan orang karena belum tahu semuanya. Saya pernah ditegur oleh seseorang ketika saya makan sambil berdiri. Jenengan ini Ustaz? Iya, kenapa emangnya? Makan kok sambil berdiri? Nggak sesuai adab. Oh iya, kenapa emangnya? Ya kalau makan minum duduk sesuai sunnah. Saya bukakan hadis Muslim. Nabi pernah minum sambil berdiri, makan sambil berdiri. Hadisnya sahih dan ini tidak mansuh. Oh gitu ya. Makanya jangan kalau belajar hadis jangan langsung menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kita ada hadis yang begini, ada hadis yang begini. Termasuk kadang-kadang masalah kencing ini, kadang-kadang ada orang yang mengatakan kencing berdiri itu nggak boleh. Padahal Nabi pernah mengerjakan, meskipun ya tidak melazimkan, tapi selama itu ada petunjuknya dan bisa diamalkan, maka tidak ada masalah. Sehingga kita bisa melihat situasi kapan kita harus kencing berdiri, kapan harus duduk. Haddatsana Hafiz ibnu Umar wa Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Syu'bah wa haddatsana Musaddadun haddatsana Abu Awana wa hadza lafdhu Hafiz an Sulaiman an Abi Wa'il an Hudzaifah qala, apa datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subaqata qaumin, tempat pembuangan sampahnya kaum, fabala qa'iman, lalu Nabi kencing dengan keadaan berdiri, tsumma da'a, lalu minta siapa Nabi bima'in, pada air, famasaha, maka mengusap siapa Nabi ala khuffaihi, atas dua muzahnya. Qala Abu Dawud, qala berkata siapa Musaddad, qala berkata siapa Hudzaifah, fadhahabtu utaba'ahu, maka saya berbuat menjauhi Nabi, fada'ani, maka mendekat aku, hatta kuntu, sehingga fada'ani, maka memanggil siapa Nabi padaku, hatta kuntu inda akibih, sampai aku di dekat tumitnya. Menunjukkan bahwa Hudzaifah betul-betul tahu bahwa Nabi kencing kondisi berdiri. Sehingga kencing berdiri maupun duduk itu sama-sama boleh,
yang paling utama adalah bagaimana kita tidak terkena najis. Kalau di suatu tempat kemudian ada tempat yang kalau duduk lebih memungkinkan untuk tidak terkena najis, silakan duduk. Tapi kalau ada tempat yang di situ memungkinkan kalau duduk malah kemungkinan najisnya lebih besar, dengan berdiri kemungkinan najisnya lebih kecil, maka ya berdiri. Artinya dua-duanya boleh dikerjakan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Babu firrajuli, babnya tentang laki-laki yabulu yang kencing dia bilaili di waktu malam, fil inai di dalam wadah, thumma yadhuhu lalu meletakkan dia pada wadah, indahu di sisinya. Ini hadis bolehnya kita kencing di wadah. Kalau sekarang itu ya tempat orang sakit apa namanya itu? Oh iya itu ada hadisnya. Haddatsana Muhammad ibnu Isa haddatsana Hajjaj an ibni Jurayjin an Hukaimah binti Umaymah ibnati Ruqayyah an ummiha, dari ibunya, anna sesungguhnya ummi qalat berkata dia, karena ada lin nabi bagi nabi sallallahu alaihi wasallam qadahun wadah min aidanin dari kayu aidan, tahta saririhi di bawah tempat tidurnya, ya bulu kencing siapa nabi fihi dalam wadah bil laili di waktu malam, yaitu ketika nabi sedang sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting kita itu mencari ilmu, karena beramal tanpa ilmu itu tidak akan mendapatkan pahala. Sementara kalau kita beramal dan mengerti ilmunya, kita niati mengikuti sunnah, maka dia menjadi pahala. Sama-sama kencing di wadah gitu ya. Tapi kalau kita belum pernah tahu kalau itu ada hadisnya, ya jadi amalan biasa. Tapi kalau kita tahu oh itu ada sunnahnya, ya terutama ketika sakit, maka itu akan mendatangkan pahala. Ya. Dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak ada ya perintah dari kami, enggak ada petunjuknya, maka dia ditolak. Tapi kalau misalnya sudah ngerti dalilnya, itu justru mendatangkan pahala. Babul mawadhi, babnya beberapa tempat allati yang nuhiya dilarang anil bauli untuk kencing fiha di tempat-tempat yang kita dilarang untuk kencing di situ. Hadis yang atas tadi hasan sahih. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala haddatsana Ismail ibnu Ja'farin anil Ala ibni Abdurrahman an nabihi an Nabi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ittaqu allainain, takutlah kalian pada dua tempat yang terlaknat. Dua tempat yang terlaknat untuk digunakan sebagai buang air, baik air kecil maupun air besar. Lalu berkata mereka sahabat, wa man la'inani ya Rasulullah, apa itu dua tempat yang terlaknat wahai Rasulullah? Kalau bersabda Rasulullah, alladzi yatakhalla, yaitu orang yatakhalla yang menyepi dia fi tariqin nas, di jalannya manusia, au zillihim, atau di naungannya manusia. Jadi nggak boleh kencing di jalan atau buang air di jalan, buang kotoran di jalan. Juga di tempat-tempat manusia bernaung, di bawah pohon yang biasa dipakai duduk-duduk, jangan kencing atau buang air besar di situ. Itu ada larangan, berarti mengandung dosa. Ya. Yang agak aneh sekarang ini kalau ada tikus mati dilempar ke jalanan. Padahal hadisnya salah satu cabang dari iman ya, dan mendatangkan pahala adalah orang yang menghilangkan adza. Menghilangkan adza itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, termasuk diantaranya duri, kotoran. Ada duri atau kotoran di jalan itu disingkirkan, itu dapat pahala.
Dan itu adalah keimanan yang paling kecil gitu ya. Bentuk pahala keimanan yang paling kecil. Nah, kalau misalnya ada jalan bagus-bagus, ada tikus malah dibuang ke jalan, itu berarti dosa ya. Nah, bikin rusuh. Ya, kecuali tikusnya sudah frustasi terus bunuh diri gitu kan. Dia datang sendiri, mati sendiri di situ ya lain cerita. Tapi kalau misalnya kita dapat tikus terus sengaja dibuang ke situ, itu akan mendapatkan dosa. Karena itu jalan yang dilewati oleh manusia. Insya Allah kalau manusia itu normal, ada tikus mati apalagi tergilas di tengah jalan, kita lewat itu pasti jijik. Itu pasti jijik. Nggak mungkin wah ini mantap ini semua. Nah, pasti jijik. Nah, itu berarti sesuatu yang menyakitkan manusia. Maka hindari untuk membuang kotoran di jalanan. Baik kotoran diri kita maupun kotoran lain yang bisa menyakiti orang lain. Hadisnya sahih. Haddatsana Ishaq ibnu Suwaidin Ar-Ramli wa Umar ibnu Al-Khattab, rupanya Abu Hafs, wa hadithuhu atam, dan hadisnya lebih sempurna. Anna Sa'id ibn al-Hakam haddatsahum akhbarana Nafi' ibn Yazid haddatsani Haywah ibn Suwaihin anna Aba Sa'id al-Himyari haddatsahu al-Mu'ad ibn Jabal. Qala, berkata Mu'ad, qala bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-mala'ina thalatha, takutlah kalian pada 3 tempat yang dilaknati. Yang pertama yaitu al-biraza, buang air, fil mawaridi, di tempat penampungan air, tempat penampungan air, wa qari atau qori, dan di tengah jalan, wa villa, dan naungan. Jadi jangan buang kotoran, jangan buang air di tempat-tempat penampungan air atau tempat-tempat yang tergenang, ya, tempat tergenang malah dibuang buang kotoran di situ, atau di tengah jalan, atau di tempat bernaung. Hadisnya hasan. Babu fil bauli fil mustaham, babnya kencing di tempat yang mustaham. Mustaham ini tergenang, artinya airnya tidak mengalir. Misalnya di baskom, ya, atau mungkin di tempat-tempat yang tidak cukup 2 kula dan airnya di situ betul-betul tidak mengalir. Kalau mengalir itu artinya ada yang masuk, ada yang keluar. Haddatsana Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambalin wal Hasan ibnu Ali qala haddatsana Abdul Razzaq qala Ahmad haddatsana Ma'mar akhbarani Ash'ath wa qala al-Hasan an Ash'ath ibni Abdullah al-Hasan an Abdullah ibni Mughaffal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna, tidak boleh kencing sungguh siapa ahadukum, salah satu kalian, fil mustahammah, di tempat, fi mustahammihi, di kolamnya atau tempat penampungan airnya, tsumma yaghsil, lalu mandi dia, fihi, di dalam tempat. Jadi kalau misalnya panjenengan punya kolam kecil yang di situ airnya tidak mengalir, ya, tidak boleh di situ kencing kemudian mandi di situ, karena itu meratakan najis. Hadis yang itu sahih. Qala Ahmad tsumma yatawaddau fi fa inna amatal waswasi min. Imam Ahmad menambahkan, apalagi dia berwudu di situ, maka itu betul-betul mendatangkan waswas. Haddatsana Ahmad ibn Yunus haddatsana Zuhair an Daud ibn Abdullah an Humaid Al-Himyari wa huwa ibnu Abdurrahman qala lakitu rajulan, saya bertemu seorang laki-laki, sahiban Nabi, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sahibahu Abu Hurairah, sebagaimana menemani pada Nabi siapa Abu Hurairah. Qala, berkata rajul, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita,
apabila bersisir siapa ahaduna salah satu kami kulla yaumin setiap hari. Atau Nabi juga melarang ya bula kencing fi mu'tasalih di tempat mandinya. Nabi Rasulullah SAW melarang kami untuk bersisir setiap hari. Ini artinya selalu berhias, ya, selalu berhias berlebih-lebihan, atau kencing di tempat dia mandi. Namun kalau dalam syarah hadisnya ayyam tasyita ahaduna, agar tidak bersisir, ya, artinya berlebih-lebihan dalam berhias, ini tidak sampai derajat haram, hanya makruh, ya. Kadang-kadang ada orang yang berhias tujuannya itu memang untuk hal-hal yang mengandung maksiat. Kadang-kadang ingin supaya dilihat oleh orang yang lain yang bukan mahramnya dan sebagainya. Kalau berhias hanya untuk istilahnya terlihat baik begitu saja, itu hal yang boleh-boleh saja. Tapi berhias di sini adalah untuk menarik lawan jenisnya, ya, kemudian nanti akan mendatangkan maksiat. Babun nahyi anil bauli fil hujri. Saya ulangi, babun nahyi anil bauli fil juhri. Babnya larangan kencing di lubang. Jadi kalau ada tanah-tanah yang berlubang, itu jangan dikencingi. Haddatsana Ubaidullah ibn Umar ibn Maisarah, haddatsana Mu'adz ibn Hisham, haddatsani Abi an Qatadah an Abdullah ibn Sarjis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikunaha melarang siapa Nabi ayyubala apabila dikencingi fil juhri di lubang. Qala berkata siapa Abi, lalu berkata mereka li Qatadah pada Qatadah, ma yukrahu minal bauli fil juhri, kenapa kencing di lubang itu dilarang, ya, ada lubang dikencingi, kenapa kok sampai dilarang? Kalau berkata Qatadah, karena ada yukol dikatakan innaha sesungguhnya tempat iku masakinul jin, tempat-tempatnya jin. Jadi kalau ada lubang itu jangan sembarang dikencingi. Nah, kadang-kadang di situ adalah tempatnya jin dikencingi. Kalau hadis ini, kalau derajat sanadnya adalah dhaif, namun tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Penjelasan yang lebih sahih, ya, tentang hadis ini adalah masakinul hayawan. Di lubang-lubang itu biasanya adalah tempat-tempatnya hewan, ya. Misalnya di situ ada lubang jalan kencingi, terus di situ ada ular kobra misalnya, nah, itu akan membahayakan. Jadi hindari tempat-tempat yang sekiranya di situ ada makhluk-makhluknya. Nah, meskipun hadis ini dhaif, itu bisa dipakai hukumnya. Ini hadis sahih tidak selalu bisa dipakai hukumnya, hadis dhaif juga tidak selalu ditolak. Dalam ilmu hadis demikian. Contoh hadis sahih yang tidak boleh dikerjakan adalah hadis tentang nikah mut'ah. Itu hadis dalam Sahih Muslim, ya, hadis sahih itu, ya, Sahih Muslim, bahwa zaman dulu Nabi mengizinkan kami untuk nikah mut'ah. Bahkan sahabat menjelaskan, saya mendatangi seorang wanita, saya bilang, mau tidak kamu nikah dengan saya dengan selimut ini, mas kawinnya selimut. Akhirnya dia mau, saya kasih dia selimut, kemudian nikah.
untuk 3 hari kemudian otomatis cerai. Hadisnya sahih itu. Hadisnya sahih Muslim. Namun hadis itu tidak boleh dipakai karena hadis di bawahnya adalah hadis mansukh, bahwa sejak perang Khaybar Rasulullah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Menunjukkan bahwa hadis sahih itu tidak selalu bisa dipakai karena ada yang muhkam, ada yang mansukh. Nah, sebaliknya hadis dhaif itu tidak selalu ditolak ya. Ada beberapa syarat diterimanya hadis dhaif. Yang pertama, dia tidak bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, bahkan cenderung memperkuat, ada kesamaan, itu boleh dipakai. Yang kedua, dia adalah bentuk targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib itu artinya hadis yang di situ memberikan semangat untuk mengerjakan sesuatu sekaligus atau menakut-nakuti untuk melakukan suatu maksiat, itu boleh dipakai. Yang ketiga, syarat hadis dhaif boleh dipakai tidak diyakini 100% bahwa itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pahala yang ada di situ tidak boleh sepenuhnya dipastikan bahwa pasti begitu. Allahu a'lam gitu ya. Dan yang keempat, bukan termasuk kategori 4 yang dilarang. 4 yang dilarang itu adalah mungkarul hadis, dhaifun jiddan, maudhu ya, dan hadis matrukul hadis. Itu tidak boleh dipakai sama sekali. Ini adalah termasuk hadis dhaif yang bisa dipakai karena memenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Babu mayaqulur rajul, babnya apa yang diucapkan seorang laki-laki idza kharaja minal khala, ketika dia keluar dari kamar mandi atau tempat buang air. Haddatsana Amr ibn Muhammad An-Nakir, haddatsana Hashim ibn Al-Qasim, haddatsana Israil an Yusuf ibni Abi Burdah an-nabihi qala haddatsani Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ada siapa Nabi idza kharaja minal ghaid, ketika Nabi keluar dari WC ya, kakus atau WC, qala Nabi berdoa ghufranak. Ghufranak ini adalah maf'ul bih, harusnya ini mengandung fi'il fa'il. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya susunan mahdzuf. Jadi fi'il fa'ilnya tidak kelihatan, yang kelihatan maf'ul bihnya. Opoy. Yang belajar nahwu mudah-mudahan nyampe nanti ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu namanya subjek predikat objek, maf'ul bih itu objek. Kadang-kadang dalam bahasa Arab itu objeknya tok yang muncul ya, subjek predikatnya tidak muncul, sama dengan ghufranak, pada ampunanmu. Sebenarnya dia mengandung mahdzuf tertutup, dia mengandung ucapan as'aluka ghufranak, ya Allah saya mohon ampunanmu. Sebenarnya begitu, cuman kita bacanya ghufranak. Nah, maknanya Allahumma inni as'aluka ghufranak, ya Allah berilah saya ampunanmu. Nah, itu doa keluar dari kamar mandi atau dari WC. Babu karahiyatil masi, bab dibencinya menyentuh az-zakar, kemaluan, bil yamini dengan tangan kanan, fil istibra dalam bersuci. Bab ini menjelaskan karahiyah, dibenci menyentuh zakar atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dalam bersuci. Dalam kondisi normal kalau bersuci menggunakan tangan kiri. Nah, tangannya buntung lah, itu berarti dalam kondisi tidak normal ya, dalam kondisi tidak normal. Kalau dalam kondisi normal
maka kalau dia bersuci dengan tangan kanan, ya, itu makruh, dibenci. Kadang-kadang yang agak berat itu bagi orang yang apa namanya, kidal. Kidal itu ada saudara saya kidal. Itu kalau dibilang kanan dia belok kiri, kalau dibilang kiri belok kanan. Karena perasaannya ya andalannya kiri itu tadi. Jadi kalau misalnya mau jalan kemana-mana, kanan, tangan kita kanan. Kalau dibilang kanan dia akan memahami kiri dan sebaliknya. Orang kidal. Dan dia kalau nulis itu enggak pakai tangan kanan, kayak kaku, persis kayak kita kalau pakai kiri. Nah terus kadang-kadang saya tanya, itu kalau cawi kira-kira pakai tangan apa? Ya kalau ingat ya pakai tangan kiri. Karena dia punya apa ya, punya kelainan kebalikan begitu. Ya memang harus dibiasakan, ya, harus dibiasakan. Jadi kalau membersihkan kotoran diusahakan dengan tangan kiri. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim wa Musa ibnu Ismail qala haddatsana Aban haddatsana Yahya an Abdullah ibni Abi Qatadah an Nabihi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza bala, ketika kencing siapa ahadukum salah satu kalian, fala yamassa dzakarahu, maka tidak boleh menyentuh dia dzakarahu pada zakarnya, kemaluannya, biyaminihi dengan tangan kanannya. Kalau kata-kata fala yamassa, ya, tidak boleh, ini kalau dalam ilmu ushul fikih berarti mengandung dosa kalau dilakukan dengan sengaja, ya, dilarang kok malah tambah sengaja. Nah, tapi kalau misalnya ada uzur karena tangan kirinya sakit dan sebagainya, dia bukan dengan kesengajaan, ya, itu tidak menimbulkan dosa karena adanya uzur. Wa idza aba, dan ketika mendatangi siapa ahad al khala'a pada WC, fala yatamassah, maka jangan bersuci biyaminih dengan tangan kanannya. Jadi jangan bersuci dengan tangan kanan. Wa idza syariba, dan ketika minum dia, fala yashrab, maka jangan minum dia nafsan wahidan, pada satu nafas. Artinya minum menghabiskan satu tempat minum, apalagi besar ya gini, satu tempat minum dihabiskan gluk 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 saking habisnya. Jangan ya. Tapi biasa ya sudah, ini sudah ada hadisnya, la, jangan. Kalau ada larangan Nabi berarti pasti ada mudorotnya di situ. Apakah kita sudah menemukan mudorot atau belum? Pokoknya dilarang Nabi berarti ada mudorot di situ. Maka jangan dikerjakan. Hadisnya sahih. Haddatsana Muhammad ibnu Adam ibni Sulaiman al-Misisi haddatsana ibnu Abi Zaidah akhbarana ibnu Abi Ayyub yakni al-Ifriqi an Asim an Musayyib an Rafi wa Ma'bad an Harithah ibni Wahbin al-Huzai qala haddatsana Hafsah. Hafsah itu zaujun Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Nabiya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana, ada siapa Nabi, yaj'alu, menjadikan siapa Nabi, yaminahu, pada pada tangan kanannya, li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi. Nabi menjadikan tangan kanannya untuk makan, untuk minum, dan untuk berpakaian. Artinya kalau makan ya selalu pakai tangan kanan, kalau minum selalu pakai tangan kiri. Dan berpakaian biasanya dimulai dengan tangan kanan. Dan sebagian ulama yang kemudian mengartikan wafiyabi dipandang secara kontekstual, maka dia pakai apa-apa tuh tangan kanan.
Termasuk kalau seperti saya biasanya pakai tangan kanan itu untuk jam, tapi itu kontekstual ya, artinya tidak ada tekstual langsung harus pakai tangan kanan. Memandang bahwa berpakaian apapun dipakai menggunakan tangan kanan. Termasuk yang sering saya perhatikan kalau makan gorengan, ya, ini gorengan, ini lombok, oh enak, seret ya. Ya ini tetap haram, ini tidak boleh ya, ini tetap mengandung dosa meskipun cuma lombok. Terus bagaimana? Ya kalau mau diakali ya makan satu-satu ini, atau kalau enggak dijepit lomboknya di sini terus ini dimakan. Ini banyak yang saya perhatikan makan mana rak dua. Nah itu yang masuk ke sini tetap mengandung mudarat ya, karena itu dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang yang paling banyak itu saya perhatikan anak-anak nongkrong ya, depan Masjid At-Taqwa kadang-kadang. Dia tangan kanan HP-an karena mau pakai tangan kiri konda enak, HP-an enggak dapat iso, jadi pakai tangan kanan HP-annya, pakai tangan kiri megang minuman. Nah, ini hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pakai motor, terutama pakai motor ya begitu. Makan sambil pakai motor gitu kan. Gasnya di sebelah kanan, akhirnya untuk memudahkan dia pakai tangan kiri. Wah, keluduk-keluduk sambil jalan. Ini hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti mengandung mudarat, karena itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Nah, kalau ternyata kita tahu, oh ternyata mudaratnya begini, itu adalah kelebihan saja. Kita tahu atau tidak tahu, begitu kata syariat, maka kita berusaha untuk menghindari. Nah, wa yaj'alu simalahu lima siwa dzalik, dan Nabi menjadikan tangan kirinya untuk sesuatu selain itu. Artinya untuk bersuci dan sebagainya dia menggunakan tangan kiri. Nah, hadisnya sahih. Haddatsana Abu Taubah rupanya Ar-Rabi ibnu Nafi, haddatsani Isa ibnu Yunus an ibni Abi Harubah an Abi Mis'ar an Ibrahim an Aisyah qalat, berkata Aisyah, karena ada Allah yadu Rasulullah, tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-yumna yang kanan lituhuri, untuk bersucinya, wa ta'amihi, dan untuk makanannya. Untuk bersuci maksudnya adalah untuk memulai berwudu. Jadi bukan bersesuci, tapi bersuci, artinya berwudu. Jadi Nabi itu kalau wudu dimulai dengan tangan kanan ya. Semua anggota tubuhnya yang kanan, 3 kali kanan ya, baru 3 kali kiri. Kadang-kadang kita di mix, misalnya cuci tangan, tangan kanan sekali, kiri kanan kiri kanan kiri. Ini tidak sesuai sunnah. Atau cuci kaki 3 kali kanan 3 kali kiri, di mix jadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jadi selesaikan yang kanan dulu baru yang kiri. Wa kanat yaduhu al-yusra, dan adapun tangan kirinya Nabi liqolaihi, untuk khola, untuk kotoran ya, untuk akus, wa makana minal adza min adza, dan apa-apa dari kotoran yang kotor-kotor pakai tangan kiri. Hadisnya sahih. Sudah habis, mungkin ada yang mau bertanya ya. Bagi kadang-kadang ada yang mungkin takut bertanya atau malu atau mungkin waktunya tidak cukup, boleh bertanya ke nomor kajian saya ya. Insya Allah saya jawab semampu saya.
mungkin tidak langsung dijawab, tapi insya Allah akan terjawab. Ada nomor khusus yang saya sediakan untuk menjawab pertanyaan itu sejak 2015, 0812 1111 9365. Nanti di situ khusus untuk pertanyaan tentang hadis atau Quran atau hukum-hukum agama. Bagi panjenengan yang mau bertanya dipersilakan. Monggo kalau ada yang mau tanya, monggo. Nah, kalau itu Pak, yang air itu dari 2 bulan akan pelan-pelan, enggak ring, enggak tahu orang lain itu enggak. Saya rasa pasti kencing ya. Layan jusuhu sayun. Kalau lebih dari 2 kula dia tidak dinajiskan meskipun ada orang yang kencing di situ. Apalagi kalau berenang itu biasanya ada air yang mengalir di situ ya. Nah, tidak najis hukumnya. Yang kedua, Nah, saya berharap menjelaskan seharusnya belum waktunya tapi segerakan sekarang. Nah, kemarin yang dikasih di apa? Dilarangnya kita bicara apapun, termasuk mengedarkan. nah, di Sahih Muslim kemarin dikaji di At-Taqwa dan sudah saya sampaikan bahwa ketika imam sudah naik ke mimbar, maka malaikat yang mencatat amal itu sudah menutup bukunya dan mendengarkan khatib berkhutbah. Sehingga siapapun yang datang ketika imam sudah salam itu dia tidak dapat pahala Jumatan, hanya dapat istilahnya dapat menggugurkan kewajiban di Jumatan. Kemarin di sana dikaji gitu Pak ya. Dan termasuk di situ hal-hal yang bisa membatalkan fadilah atau pahala Jumat itu adalah ketika imam sudah berkhutbah tidak boleh berbicara ataupun melakukan gerakan apapun, termasuk menegur temannya, jangan ribut, itu sudah termasuk. Nah, gerakan termasuk diantaranya gerakan mengedarkan kotak infak, itu kan gerakan itu ya. Sehingga kalau kotak Jumat itu diedarkan memang sudah seharusnya sebelum imam naik ke mimbar. Karena kalau digerakkan ketika imam naik ke mimbar dan sebagainya, meskipun itu infak, itu bisa jadi membatalkan fadilah salat Jumat. Nah, itu yang kemarin dikaji di At-Taqwa. Alhamdulillah kok hari Jumatnya saya yang khutbah di sana, dan ternyata sebelum imam naik, khatib naik sudah diedarkan. Nah, biasanya tergantung edarannya, tergantung dari pojok sana. Kalau yang pojok sana sudah khutbah baru diedarkan, ini yang lain ngikut aja itu. Nah, memang tidak boleh ada gerakan ataupun ada pembicaraan ketika imam sudah berkhutbah. Allahu a'lam bishawab. Kalau infak kan bisa sebelumnya atau ditaruh dekat pintu. Jadi kalau orang mau infak di situ. Nah, karena ini berhubungan dengan dalil fadilah Jumat. Malaikat saja ketika sudah khatib salam, maka dia sudah menutup bukunya, tidak mencatat lagi. Gitu. Ya. Ada lagi mungkin yang lain? Cukup? Jazakumullah khairan, banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baru kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.